Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najmi Suraya. Jadi pada video kali ini saya akan membahas bagaimana data operasional laundry dapat dianalisis menggunakan pendekatan data analitik mulai dari pengolahan data hingga penarikan insight. Nah, pada studi kasus kali ini saya menggunakan data operasional laundry yang akan diolah secara bertahap menggunakan Microsoft Excel, termasuk dari pemanfaatan rumus, tabel, dan pivot table. Analisis yang dilakukan meliputi dari transaksi, pendapatan, volume operasional, tipe layanan, hingga pengaruh berat dan pajak terhadap pendapatan. Nah, sebelum kita masuk ke tahap analisis yang lebih lanjut, saya akan menjelaskan struktur data, proses pengolahan awal, serta langkah-langkah analisis secara step by step agar mudah dipahami. Pada video kali ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah data analitik. Baik, langsung saja kita ke tahap yang pertama, yaitu pengolahan data operasional. Data yang digunakan dalam file ini terdiri dari 150 data transaksi, di mana setiap baris mempresentasikan satu transaksi pelanggan laundry. Adapun kolom terdapat pada datasheet yaitu nomor kode, lalu nama pelanggan, nomor transaksi, kelas, lokasi, tipe, nama tipe, berat, hari proses, tarif, pajak 10%, total plus pajak, booking fee, total bayar, terus fasilitas, dan juga catatan. Nah, kolom-kolom ini saling berkaitan dan akan diisi secara otomatis menggunakan rumus Excel berdasarkan kode transaksi dan tabel pendukung yang telah disediakan, seperti dari tabel kelas, tabel lokasi, tabel tarif, dan juga tabel hari proses. Sebelum masuk ke tahap analisis operasional dan analisis vertikal, data perlu diolah terlebih dahulu agar strukturnya itu rapi dan konsisten. Oleh karena itu, pada bagian bawah sheet kali ini, telah disediakan petunjuk pengolahan data laundry yang menjadi acuan dalam pengisian setiap kolom. Maka dari itu, saya akan membacakan dan menjelaskan petunjuk pengolah data tersebut secara bertahap. Mulai dari yang pertama yaitu format kode transaksi yang terdiri dari huruf kelas, 3 digit nomor transaksi, kode lokasi, 2 digit berat, dan huruf tipe layanan. Sebagai contoh dari kode A12 3E09R. Petunjuk kedua yaitu nomor transaksi diambil dari kode menggunakan fungsi MIT, yaitu karakter dari kedua sampai dengan karakter keempat. Lalu petunjuk yang ketiga yaitu kelas layanan ditentukan dari huruf pertama kode transaksi dengan menggunakan fungsi VLOOKUP yang mengacu pada tabel kelas. Selanjutnya, petunjuk keempat yaitu lokasi layanan ditentukan dari karakter kelima kode transaksi yang dicocokkan dengan tabel lokasi menggunakan fungsi VLOOKUP. Lalu petunjuk kelima yaitu tipe layanan diambil dari huruf terakhir kode transaksi dengan keterangan R untuk regular, E untuk express, S untuk super express, dan P untuk premium. Petunjuk ke-6 yaitu berat cucian diambil dari 2 digit angka pada kode transaksi menggunakan fungsi MIT, lalu dikonversi menjadi angka dengan menggunakan fungsi value. Petunjuk ke-7, hari proses ditentukan berdasarkan tipe layanan menggunakan fungsi lookup dengan acuan tabel pada hari proses. Petunjuk ke-8, tarif per kilogram itu ditentukan berdasarkan kelas dan tipe layanan menggunakan fungsi VLOOKUP. Petunjuk ke-9, total tarif diperoleh dari perkalian berat cucian dengan tarif per kilogram, kemudian ditambahkan pajak sebesar 10%. Petunjuk ke-10, booking fee, yaitu dikenakan secara bersyarat dengan 10% jika seandainya total pembayaran itu di atas dari 300.000 dan mendapat 5% jika seandainya pembayaran juga di atas dari 100.000. Petunjuk ke-11, total bayar merupakan penjumlahan dari total tarif, pajak, dan juga booking fee. Petunjuk ke-12, fasilitas VIP hanya diberikan kepada pelanggan kelas VIP sesuai dengan tipe layanan, sedangkan kelas lainnya itu diberi tanda strip saja. Lalu petunjuk terakhir ke-13 yaitu catatan berat besar akan muncul secara otomatis jika seandainya berat cucian itu melebihi dari atau sama dengan 15 kg. Oke, langsung saja kita praktekkan step by step ya teman-teman. Oke, langsung masuk saja. Pada yang pertama kita akan mencari nomor transaksi. Nah, pada kali ini rumusnya yaitu MIT, terus kita sesuaikan pada bagian kode yaitu B3, terus titik koma, selanjutnya 2, terus titik koma lagi 3 dan kurung. Maka kita akan mendapatkan hasil dari semua nomor transaksi secara keseluruhan. Selanjutnya kita akan mencari pada bagian kelas pada semua data. Nah, rumusnya yaitu VLOOKUP, lanjutkan dengan left. Setelah itu kita samakan dengan tadi pada bagian kode B3, terus titik koma 1, lalu kurung tutup. Dan juga kembali lagi dengan titik koma dan kita cari data untuk memVLOOKUP dari tipe kelas. Setelah di VLOOKUP, kembali dihubungkan dengan titik koma. Lalu dilanjutkan dengan angka 2, setelah itu titik koma lagi dan false dan kurung tutup. Sebelum itu kita tambahkan $, agar untuk mengunci referensi sel supaya tidak berubah saat rumus ini disalin ke sel lain. Setelah itu, maka kita enter. Nah, dari sini terlihat dari semua kelas pada data, dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, bahkan juga kelas VIP. Selanjutnya,
Lalu selanjutnya kita akan mencari lokasi pada semua data, yaitu menggunakan rumus VLOOKUP. Lalu kita lanjutkan dengan rumus MIT. Setelah itu kita samakan kembali dengan awal, yaitu dengan menggunakan kode B3 pada bagian awal. Selanjutnya 5, lalu koma 1, dan dilanjutkan dengan titik koma kembali untuk menghubungkan VLOOKUP ke bagian tabel lokasi S ataupun WES. Nah, setelah itu titik koma 2 dan lanjut kita tulis rumus false dan kurung tutup. Nah, sebelum itu kita tambahkan kembali yaitu dolar pada seluruh di muka bagian abjad. Lalu kita klik enter dan akan terlihat lokasi pada seluruh data, ada yang bagian WES ataupun bagian S. Selanjutnya kita akan mencari tipe dengan rumusnya yaitu write, dilanjutkan dengan kode sama seperti sebelumnya B3, dilanjutkan dengan titik koma 1 dan enter. Nah, maka dari sini terlihat tipe-tipe pada semua data, entah dari regular, express, super express maupun juga premium. Selanjutnya kita akan mencari nama tipe pada seluruh data, yaitu dengan menggunakan pakai rumus if, dilanjutkan dengan G3 atau pada bagian tipe. Selanjutnya kita sambung sama dengan kutip R, lalu titik koma, regular, dan kembali titik koma, pakai rumus kembali if. Setelah itu kita kembalikan lagi pada tipe yaitu G3 sama dengan lalu kutip atau titik koma kembali dengan penjelasan express, lalu kutip tutup, dan selanjutnya kita kembali menggunakan rumus if dengan sama seperti sebelumnya, kita gunakan pada tipe G3 sama dengan kutip S, lalu titik koma, kembali kita kutip menggunakan nama super express. Dan kutip tutup dilanjutkan dengan titik koma dan selanjutnya ada premium. Dan ditutup dengan 3 kali kurung tutup. Maka kita enter, terlihat bahwa seluruh nama tipe dari regular, super express maupun premium terlihat pada nama tipe. Nah, selanjutnya kita akan mencari berat, yaitu dengan menggunakan rumus value. Selanjutnya kita ketik might, dan setelah itu kita gunakan pada bagian kode awal yaitu B3, dilanjutkan dengan titik koma 6, lalu titik koma 2 dan kurung tutup 2 kali. Setelah itu terlihat berapa berat dalam setiap cucian pada seluruh data pelanggan. Selanjutnya kita akan mencari berapa hari proses pada laundry kali ini. Nah, kita akan menggunakan rumus VLOOKUP, lalu dilanjutkan dengan pada bagian tipe atau G3 tadi. Setelah itu titik koma dilanjutkan dengan kita memblok kembali pada bagian tabel proses hari. Dan setelah itu kita lanjutkan titik koma 2, lalu kita kembali tulis titik koma false dan kurung tutup. Sebelum itu kita masukkan dolar terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita enter dan kita blok ke bawah, maka terlihat hari proses pada seluruh pelanggan di Laundry Kayla sudah terlihat. Selanjutnya kita akan mencari tarif dari seluruh data. Nah, menggunakan rumus VLOOKUP kembali, dilanjutkan dengan rumus left, terus kita pakai kode awal yaitu B3, terus titik koma 1, kurung tutup, dan titik koma kembali, maka kita blok pada bagian tabel tarif. Setelah itu kita lakukan titik koma kembali, dan dilanjutkan dengan rumus match. Lalu kita tambahkan J3 atau bagian tipe dan kita kembali memblok pada bagian bawah ataupun tabel tarif kembali. Setelah itu titik koma dengan dilanjutkan 0 terus kurung tutup dengan menambahkan dolar kembali. Lalu plus 2
Terus titik koma kita ketik false dan enter. Nah, maka di sini terlihat berapa tarif pelanggan untuk pada laundry kali ini. Selanjutnya kita akan melakukan total tarif, yaitu dengan menggunakan rumus hari proses dikali dengan tarif. Lalu enter. Nah, maka dari sini terlihat semua total tarif laundry oleh pelanggan pada kali ini. Selanjutnya kita akan mencari pajak 10%. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan rumus yaitu total tarif dikalikan dengan 10%. Nah, maka dari sini terlihat pajak pertambahan 10% dari hasil total tarif tadi. Selanjutnya kita kembali ke total plus pajak. Nah, pada kali ini kita menggunakan rumus yaitu bagian total tarif ditambahkan dengan pajak 10%. Nah, maka dari sini terlihat dari seluruh data pelanggan berapa total dari keseluruhan plus pajak. Nah, selanjutnya kita akan cari berapa biaya booking fee pada kali ini menggunakan rumus if dilanjutkan dengan total pajak. Jika lebih dari 300, maka akan mendapatkan 10%. Nah, kembali dilakukan dengan rumus if dan sama seperti sebelumnya, yaitu totalan pajak jika seandainya lebih dari 100.000 akan mendapatkan 5%, seperti rumus yang ada di tampilan. Nah, selanjutnya titik koma 0 lalu kurung tutup, dan pada kali ini terlihat jelas pada seluruh data berapa booking fee pada setiap pelanggan. Oke, selanjutnya kita masuk ke total bayar. Nah, pada kali ini kita menggunakan rumus total bayar ditambah dengan pajak 10% dan ditambah dengan booking fee. Nah, setelah ini terlihat pada semua bagian data hasil akhir total bayar mereka. Selanjutnya, kita akan mencari fasilitas apa yang akan didapatkan pelanggan kali ini. Oke. Kita pakai rumus if kembali, lalu dilanjutkan dengan tipe pada awalan yaitu E3, lalu kurang dari atau lebih dari kita kutip VIP, dilanjutkan dengan titik koma, lalu kutip trip, dan dilanjutkan titik koma lagi untuk menghubungkan rumus if kembali. Nah, dilanjutkanlah lagi pada bagian G3, lalu R, kutip, dan titik koma menandakan bahwa diketahui akan mendapatkan yaitu gratis plastik laundry eksklusif. Lalu dilanjutkan kutip, tutup, dan titik koma kembali, kita akan memakai rumus if kembali. Lalu dilanjutkan dengan blok tipe sama dengan terus kutip dan titik koma, dan kita akan mengkutip kembali apa fasilitas yang akan didapatkan, yaitu gratis pewangi tambahan. Lalu kutip tutup dan titik koma, kita pakai kembali rumus if dengan memblok bagian tipe, lalu kutip S, dan dilanjutkan dengan mendapatkan gratis setrika uap. Lalu kita kutip tutup dan titik koma kembali, dan kembali mengkutip gratis antar jemput laundry. Dan kutip kembali, lalu diakhiri dengan kurung tutup sebanyak 4 kali. Nah, maka dari sini terlihat beberapa pelanggan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang telah disediakan oleh pedagang. Nah, selanjutnya kita masuk ke catatan atau bagian terakhir dan menemukan rumus if, lalu bagian berat. Jika seandainya lebih dari 15, terus maka berat itu besar
kutip, lalu titik koma, dan kutip kembali dan tutup. Nah, pada saat ini terlihat bagian mana saja yang memiliki berat besar dan bagian mana saja yang tidak memiliki berat besar. Nah, setelah seluruh petunjuk pengolahan data dijalankan, dapat kita lihat bahwa 150 data transaksi telah terisi dengan lengkap dan juga rapi, mulai dari informasi kelas, lokasi, tipe layanan, berat cucian, hingga total pembayaran. Seluruh kolom sudah terhitung secara otomatis. Maka dari itu, perlu kita catat bahwa semua kolom pada hasil dihitung dengan menggunakan rumus Excel yang otomatis. Maka, jika seandainya kita mengubah kode pada bagian data akan terubah juga otomatis. Misalnya kita mengubah kode pada bagian tabel lokasi seperti ini. Nah, maka terlihat bahwa tidak adanya kecocokan rumus dengan Excel yang telah kita lakukan. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis vertikal. Adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui struktur dan proporsi pendapatan berdasarkan kategori tertentu dalam satu periode pengamatan. Pada data berikut, analisis vertikal menggunakan total pendapatan sebagai basis perhitungan 100%. Karena data yang dianalisis merupakan data transaksi operasional laundry, bukan data laporan posisi keuangan ataupun neraca. Analisis ini bertujuan untuk melihat kontribusi masing-masing kelas pelanggan, tipe pelanggan, dan lokasi terhadap total pendapatan yang dihasilkan dari 150 transaksi. Oke, analisis pertama yang akan kita lakukan yaitu analisis transaksi pada pendapatan. Nah, hal yang pertama dilakukan yaitu membuat pivot table, lalu kita pindahkan pada sheet analisis transaksi dan pendapatan. Setelah itu, enter. Nah, lalu kita masukkan ke file dari kode, ke values, terus kelas, dan dilanjutkan dengan total bayar. Setelah itu kita tarik kembali kode dan menarik kembali total bayar yang sama. Nah, lalu pada bagian kode kedua akan kita blok terlebih dahulu dan show as value grand total. Nah, maka terlihat bahwa hasil keseluruhan itu menjadi 100%. Maka dari itu bisa kita analisiskan bahwa transaksi terbanyak itu ada pada kelas 3, yaitu 46% dari total keseluruhan yaitu 150 transaksi. Dan selanjutnya, sedangkan pendapatan terbanyak berasal dari kelas 1, yaitu sebesar 31,89% dari 32.012.695 rupiah. Total pendapatan. Selanjutnya, jika kalian ingin mengetahui grafik ataupun diagram, kita klik insert, lalu ada pada bagian gambar diagram, maka kita bisa meletakkan diagram untuk mengetahui berapa yang tertinggi dan berapa yang terendah. Misalkan pendapatan terbanyak berasal dari kelas 1, pada terlihat pada diagram yaitu kelas 1 tertinggi. Selanjutnya kita bisa juga membuat slicer nih untuk dari nama-nama pelanggan. Misalnya pelanggan si A dari kelas mana dan terlihat berapa total bayaran akhir mereka. Selanjutnya kita akan melakukan analisis pada pendapatan dari per tipe layanan. Nah, sama seperti sebelumnya kita akan melakukan pivot table kembali dengan dipindahkan ke sheet pendapatan per tipe layanan. Klik enter. Selanjutnya kita akan menambahkan yang pertama yaitu kode terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kode itu dipindahkan ke values dan selanjutnya kita akan mencari nama tipe pada bagian row dan selanjutnya kita akan tambahkan total bayar seperti tadi. Lanjut ke total bayar kembali, ditarik dan sama seperti sebelumnya, kode yang ditarik kembali. Nah,
Nah, lalu terlihatlah analisis seperti pelayanan pada pivot table. Sebelum itu kita show values as grand total lagi dan mendapatkan hasil yang sama yaitu 100%. Nah, maka dari itu bisa kita analisis bahwa premium yaitu hanya menyumbangkan 26,67% dan tidak lebih besar dari tipe Express, tetapi menyumbang 38,53% dari total pendapatan. Dikarenakan tarif tinggi, sedangkan tipe regular paling rendah kontribusinya yaitu 13,74% dari total pendapatan. Sama seperti sebelumnya, jika seandainya ingin membuat diagram, maka masuk ke insert, lalu klik pada diagram atau grafik tersendiri. Nah, lalu untuk selanjutnya kita masuk ke analisis volume operasional. Sama pada sebelumnya, yaitu kita blok pada insert, lalu pivot table, lalu pindahkan pada sheet analisis volume operasional. Dan letakkan, klik enter. Nah, setelah itu kita masukkan yaitu nama pada bagian row, selanjutnya ada berat, dan kembali kita masukkan berat yang kedua dan untuk berat yang ketiga pada kolom values. Setelah itu kita ubah salah satu dari berat itu ke average. Nah, setelah sudah kita ubah, maka dari itu kita blok untuk menyesuaikan atau show values as grand total untuk mendapatkan hasil 100%. Nah, maka dari itu bisa kita analisis bahwa tipe premium adalah tipe yang memiliki berat total tertinggi, yaitu 29,50% dari total berat semua tipe dan memiliki rata-rata 11,55 kg. Nah, sedangkan tipe Express adalah yang memiliki rata-rata paling ringan, yaitu 9,12 kg. Namun, persentase teringan dari total volume yaitu tipe regular 20,50%. Selanjutnya kita masuk untuk menganalisis lokasi kelas. Nah, maka dari itu sama seperti sebelumnya kita masukkan pivot table pada sheet analisis kelas. Lalu kita enter dan pada pivot table yang kita masukkan adalah lokasi, selanjutnya ada kelas, lalu kelas dimasukkan ke kolom, dan selanjutnya ada total bayar. Nah, terlihat pada tabel di samping yaitu bahwa pendapatan dari lokasi entah dari WES dan juga S pada tiap kelas. Nah, dari analisis ini presentasi per baris S dan juga WES. Nah, maka dari itu kita lakukan hal yang sama seperti pada kolom di atas untuk mengetahui presentasi per baris entah dari S dan juga WES. Lalu kita letakkan hasil dari kelas 1 dan juga bagian grand total. Maka dari itu nanti ujungnya akan terlihat presentasi per baris entah dari WES ataupun dari S tersendiri.
seperti pada yang saya tampilkan kali ini. Nah, setelah semua data telah selesai, maka kita akan memblok kembali semua data, lalu kita ubah ke presentasi. Dapatlah hasil presentasi per baris, semua kelas dari per lokasi. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke presentasi per kolom masing-masing dari kelas. Sama seperti sebelumnya, kita tarik pada bagian pivot table untuk datanya. Lalu lanjut dari kelas 1, kelas 2, lalu kelas 3, PIV, dan juga grand total. Nah, untuk perhitungannya dari kelas 1S lalu dibagi dengan grand total bagian bawah. Sama halnya dengan kolom-kolom yang lain. Nah, setelah semuanya sudah selesai, maka kita bisa menganalisis dari bagian lokasi per kelas ini. Nah, analisisnya yaitu jika di EAS di distribusi pendapatan itu laundry cukup merata pada kelas 1, kelas 3, dan juga kelas VIP. Dan lalu di WES kelas 1 ada pendapatan laundry yang paling dominan yaitu sebesar 35,41%. Nah, terus analisis pada bagian presentasi per kolom yaitu menurut masing-masing kelas pada kelas 1 lalu di WES lah yang paling tinggi atau unggul sekitar 59,18% versus dengan 40,82%. Nah, pada kelas 2 di S lah yang lebih unggul dibandingkan di WES 50,61% versus dengan 49,39%. Lalu pada kelas 3 ESA yang tertinggi yaitu 50,23%. Dan di kelas VIP Weslah yang paling unggul yaitu 52,28% dalam berkontribusi terhadap pendapatan usaha laundry. Lalu ini untuk lebih jelasnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis yaitu transaksi pendapatan berdasarkan hari proses. Nah, kembali ke data operasional, kita lakukan kembali pivot table sama seperti sebelumnya. Kita exciting ke bagian sheet pada transaksi pendapatan per hari proses. Setelah itu kita letakkan, lalu kita enter. Nah, pada bagian file yang akan kita masukkan adalah hari proses, lalu kita pindahkan ke bagian row. Selanjutnya ada total bayar, dan lalu ada kode
Lalu kode kita pindahkan ke value. Nah, setelah itu terus kita tarik kembali total ke bagian values. Dan juga kode kedua kembali ke values. Lalu kita akan blok semua untuk mengetahui dari show values as grand total pada masing-masing tabel. Nah, dari sini kita dapat menganalisis bahwa pelanggan itu lebih banyak memilih layanan dengan proses tercepat atau 1 hari pengerjaan. Selanjutnya kita akan menganalisis booking fee. Nah, kembali kepada data operasional, kita lakukan kembali pivot table dan kita pindahkan ke sheet bagian booking fee. Lalu kita letakkan di sana, kita enter, dan pada bagian file yang akan kita masukkan yaitu nama tipe, lalu juga total booking fee dan juga total bayar. Nah, pada booking fee itu kembali dimasukkan ke bagian values yang kedua, dan sama untuk total bayar kedua juga kembali dimasukkan ke values. Lalu pada bagian booking fee yang pertama kita values as grand total, dan pada sum total bayar juga kita values as grand total untuk mendapatkan hasil 100%. Nah, setelah itu kita bisa analisis bahwa tipe premium adalah tipe yang paling sering dikenakan booking fee, sehingga memperbesar kontribusi terhadap pendapatan. Nah, untuk selanjutnya kita akan menganalisis fasilitas VIP. Kembali ke data operasional, kita akan melakukan kembali pivot table. Lalu kita pindahkan ke bagian sheet fasilitas VIP. Kita enter, lalu kita masukkan dari kode, kita letakkan ke values, lalu ada fasilitas dan juga kelas. Nah, kelas kita pindahkan ke filters, maka terlihat pada tabel ini kita pindah pada hanya bagian VIP saja. Nah, dari sini kita lihat atau kita bisa analisis bahwa seandainya fasilitas yang paling sering dinikmati oleh VIP adalah gratis, plastik, laundry, eksklusif. Oke, next kita akan menganalisis berat terhadap pendapatan. Kembali ke operasional, kita lakukan hal yang sama, yaitu mengembalikan pivot table kepada bagian sheet analisis berat terhadap pendapatan. Nah, lalu kita letakkan di sini, terus klik enter. Terus yang akan kita masukkan ke pivot table catatan dan juga total bayar, lalu kita tambahkan kembali berat serta dengan kode. Kode kita letakkan di values ya. Nah, lalu kita kembali lakukan pengulangan pivot table yang kedua untuk bagian presentasinya nih. Kita letakkan lagi pivot table yang sama ke sheet pada analisis berat terhadap pendapatan di bawah dari yang tadi. Lalu kita lakukan enter dengan pivot table yang sama dari catatan, lalu total bayar, lalu juga ada berat dan juga kode. Letakkan kode ke bagian values. Nah, setelah ini bisa kita lihat untuk mengubahnya ke grand total untuk menjadikan persentase pada semua bagian tabel ya kawan-kawan. Setelah itu dapat kita analisiskan bahwa seandainya berat besar hanya 33 kali transaksi dari total 150 data, namun menyumbang 36,16% dari total pendapatan. Akan menganalisis pengaruh pajak. Nah, kembali ke data operasional untuk membuat
pivot table kembali. Lalu kita pindahkan ke sheet analisis pengaruh pajak. Kita letakkan, dan yang akan kita masukkan pada pivot table yaitu ada lokasi, lalu ada total bayar, serta dengan pajak 10%. Nah, setelah itu kembali ke data operasional kembali untuk bikin pivot yang baru. Untuk melakukan hal yang sama pada bagian sheet sebelumnya di berat besar terhadap pendapatan. Nah, untuk mendapatkan hasil persen akhir dari analisis pengaruh pajak. Lalu kita ubah ke grand total untuk keduanya. Lanjut akan kita tarik pada bagian pivot, S, dan juga WS nih. Untuk mengetahui pajak terbesar itu berasal dari WES atau berasal dari S. Lalu kita ubah ke persentase. Nah, maka dari itu kita dapat simpulkan atau bisa kita analisis nih kawan-kawan dari kedua ini. Jadi analisisnya yaitu pajak terbesar berasal dari WES sebesar 53,6% dari total pajak. Akan tetapi, yang paling berkontribusi terhadap pendapatan adalah wilayah S atau pada lokasi S. Lalu pada analisis terakhir kita akan menganalisis pelanggan. Nah, kembali ke pivot table, lalu kita excited ke bagian sheet pelanggan. Nah, kita letakkan, kita klik enter. Lalu yang akan kita butuhkan di sini nama pelanggan beserta dengan total bayar. Nah, lalu kita lanjut masukkan berat beserta kode. Nah, kita bisa lihat untuk data dari pelanggan dan juga total bayaran. Nah, bisa kita analisis di sini bahwa semua adalah pelanggan baru yang paling berat yaitu 20 kg dan yang paling ringan yaitu sebesar 1 kg. Dengan total bayar yaitu yang tertinggi adalah 689.700 dengan total 19 kg atas nama Zahra Siregar. Atau pada bagian sini ya kawan-kawan. Nah, selanjutnya untuk yang terendah yaitu adalah 15.400 dengan total 1 kilo atas nama Hendra Susanto. Nah, setelah itu kita bisa dapat mengetahui nilai minimal dan juga maksimalnya. Nah, kita akan memakai rumus minimal lalu menggunakan data yang pertama yaitu pada awal bagian C4 dan dibagi dengan keseluruhan hasil data sebesar 153 data. Nah, dapatlah hasil dari minimal. Sama halnya dengan maksimal pun menggunakan rumus yang sama. Oke, selanjutnya kita akan bisa mengetahui bayar maksimal dan juga bayar minimal. Dimulai dari nilai teratas yaitu pada E4 dibagi dengan keseluruhan data E53. Nah, maka dari sini kita mendapatkan pembayaran yang paling tertinggi yaitu 689.700. Lalu sama halnya nih pada bagian min juga dengan rumus yang sama, 4 dibagi dengan keseluruhan total data. Dapatlah hasil terendahnya yaitu Rp15.400.
Nah, jadi inilah keseluruhan dari analisis yang saya lakukan. Dari analisis pelanggan, lalu kita lanjut analisis pengaruh pajak, berat terhadap pendapatan, fasilitas VIP, booking fee, pendapatan pada hari proses, analisis lokasi serta kelas, volume operasional, tipe layanan, lanjut analisis dan pendapatan, dan juga data operasionalnya. Melalui analisis data menggunakan Excel dan juga pivot table dari 150 transaksi laundry ini dapat diolah menjadi informasi yang sangat jelas. Terima kasih untuk menyimak teman-teman.